Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai Word, di mana minggu terakhir sebelum UTS kita sempat belajar tentang mengedit foto di Microsoft Word. Nah, hari ini adalah perkenalan lebih dalam tentang Microsoft Word, tentang bagian-bagian yang harus kita ketahui agar memudahkan pekerjaan kita atau memudahkan kita untuk membuat sebuah dokumen di Microsoft Word. Yang pertama yang akan Bapak perkenalkan adalah untuk bagian Quick Access Toolbar ini ya. Oke, di sini ada Quick Access Toolbar di paling atas, dan di bagian tengah sini adalah title bar atau bagian untuk judulnya, dan di sini adalah untuk kontrol Windows ya. Nanti akan Bapak jelaskan fungsi-fungsi dari bagian ini. Pertama kita adalah untuk memperkenalkan dulu bagian-bagiannya. Dan di sebelah kanan sini ada yang dinamakan adalah scroll bar vertikal. Nah, di bagian selanjutnya kita memiliki dua buah penggaris atau rule. Yang pertama adalah yang di atas adalah horizontal rule, dan di sebelah kiri kita ada vertical rule ya. Dan di bawah, di bagian bawah pojok, di bagian sini, ini ada yang namanya status bar, di mana ini dapat menghitung berapa kata yang sudah kita ketikkan dan berapa lembar yang sudah kita habiskan gitu ya. Nah, di atas ini, di bagian clipboard, font, paragraph, style, editing, ini adalah grup ya, grup menunya. Dan di atas ini sampai sini ya, ini disebut dengan menu bar. Oke, jadi di dalam menu bar ini ada beberapa grup ribbon atau grup menu ya. Contohnya misal di menu home itu ada grupnya clipboard, ada grupnya font, dan grupnya paragraph. Terakhir adalah style ya. Editing ini untuk beberapa function untuk kita dapat nya ini berguna untuk mencari kalimat atau kata-kata yang pernah kita ketikkan agar lebih cepat dalam pencarian. Setelah didapatkan pencariannya, kita bisa replace apapun itu kata ataupun kalimat yang udah kita ketik dengan kalimat yang baru. Dan select ini untuk ya, select namanya juga select ya, untuk memilih kata-kata yang sudah kita tulis tadi. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah di sini minimize. Ya, yang pertama ini minimize. Minimize ini berguna untuk memperkecil tampilan dari Microsoft Word ini, atau menyembunyikan sementara, jadi tidak hilang atau tidak close, hanya meminimize. Dan yang ini adalah maximize atau memperbesar ya. Ini tanda, kalian lihat tanda panahnya ya. Ini Bapak panahin begini. Ini adalah maximize. Ini untuk memperbesarkan tampilannya, yang biasanya Windows itu bisa disesuaikan ukurannya. Nah, dengan maximize ini kita akan mendapatkan tampilan penuh. Nah, yang terakhir adalah button close. Button close ini berguna untuk menutup Microsoft Word jika kita sudah selesai dalam menggunakannya.
Terus yang di sini adalah menu bar ya. Bapak akan jelaskan. Yang seperti yang tadi yang Bapak sudah jelaskan, menu bar itu memiliki grup. Setiap menu itu memiliki grup masing-masing yang berfungsi untuk membantu kita dalam editing. Oke, ini Bapak cancel dulu. Kita bisa lihat ya, ini home dan ini adalah menu insert, dan di sini adalah menu desain. Ini adalah layout ya. Layout ini berfungsi untuk kita mengatur margin, orientation atau apa ya, orientation itu bentuk atau posisi, bentuk posisinya ya, orientasinya memotret, berdiri, atau landscape ya. Landscape itu mendatar atau tidur gitu ya, jadi dia memanjang ke kanan, kalau misal potret itu ke atas ya, atas bawah gitu. Dan untuk size-nya ini adalah untuk memilih ukuran kertas ya. Biasa kita menggunakan A4 jika menggunakan dokumen. Kolom ini berfungsi untuk penulisan. Kalau misal kalian tahu koran, dia menggunakan 2 kolom, jadi kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Itu adalah sedikit tentang di grup page setup. Paragraf ini untuk spacing. Jadi kalau misal spacing itu adalah space atau jarak antara setiap kalimat ataupun setiap paragraf, atas bawahnya itu ukurannya berapa. Dan ini adalah reference, isi dari menu reference. Ini isi dari mailing. Ini adalah isi dari grup menunya si review. Ini view, dan yang terakhir adalah help. Ya, ini Foxit Reader ini hanya tambahan aja. Dan di file ini, di menu file, kita bisa menggunakannya untuk save file ataupun open file ya. Jadi yang pertama ini adalah new, untuk membuat dokumen baru. Terus yang di bawahnya adalah open, untuk membuka sebuah dokumen. Save menu ini berguna untuk menyimpan dokumen yang baru kita buat. Dan save as ini fungsinya untuk menyimpan juga, tapi berbeda dengan save. Kalau save as ini kita menyimpan sebuah dokumen yang sudah pernah kita buat menjadi duplikat atau menjadi salinan baru tanpa harus menghapus atau membuang dokumen yang lama. Dan history ini adalah membuka catatan kita, catatan pengerjaan dokumen kita yang sudah pernah kita edit atau revisi. Ini ada di history. Dan ini adalah print, untuk mencetak dokumen yang sudah kita pernah buat menggunakan printer. Share ini berguna untuk kita membagikan dokumen kita tanpa harus mencetaknya, jadi bisa soft copy. Kalau dibilang itu soft copy, kalau misal di print itu berubah menjadi hard copy karena dia mempunyai bentuk ya. Ingat ya kalian tentang perbedaan software dan hardware ya. Soft itu tuh yang digital ataupun yang tidak bisa kita pegang, tapi kalau misal udah bisa kita pegang, itu namanya hardware. Oke, hardware ataupun hard copy atau software atau soft copy gitu ya. Exporting juga sama, dan seperti share juga bisa diekspor as berbentuk PDF ataupun berbentuk image, kalau nggak salah image. Nah, close ini fungsinya sama dengan close yang di sini. Ya, fungsinya sama untuk menutup sebuah dokumen Microsoft Word yang telah kita buat. Oke, itu tadi pengertian tentang menu file.
Dan selanjutnya kita bisa pergi ke, jadi nanti untuk yang menu grup-grup menu ini udah pernah dijelasin ya di kelas sebelumnya, jadi nggak perlu Bapak jelaskan lebih detail lagi untuk menu common, untuk menu umumnya ini yang pasti akan kita pakai terus. Dan setiap ulangan juga Bapak sering menyebutkan atau memberi pertanyaan tentang grup menu yang ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah scroll bar vertikal. Scroll bar vertikal itu yang ini ya. Fungsinya adalah untuk menarik ke atas ataupun ke bawah dokumen. Nah, dokumen area itu adalah yang berwarna putih ya. Ini Bapak kotakin. Nah, ini adalah work area atau lembar kerja kita adalah di sini ya, warna putih ini. Nah, dan ruler itu berfungsi untuk yang ini tadi ya, rulernya itu yang ini ya, berfungsi untuk mengatur tabulasi, terus indent awal paragraf ataupun margin. Ada dua jenis rulernya, yaitu horizontal dan vertikal, di mana kita bisa mengatur jarak kata ataupun startnya paragraf menggunakan rule yang ini ya. Dan untuk status bar itu menampilkan informasi tentang posisi kursor, jumlah halaman, terus jumlah kata, serta informasi lain tentang dokumen yang sedang kita kerjakan ya. Itu ada di bawah sini. Yang tadi ya. Bahasa apa yang kita gunakan untuk vocabulary-nya atau kamusnya itu ada di sini, Indonesia. Ini jumlah kata yang kita buat, dan ini adalah page 1 of 1. Jadi ini adalah halaman 1 dari 1 halaman gitu ya. Kalau misal dia ada 2, kita buka yang ini, berarti dia 1 of 2 atau halaman pertama dari 2 lembar. Jadi yang pertama ini adalah halamannya, halaman 1 dari total berapa lembar. Dan selanjutnya adalah zoom tool. Zoom tool itu yang ini ya. Nih, ini zoom tool. Fungsinya itu untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari lembar kerja kita. Jadi kalau misalnya tulisannya besar, gini ya, besar begini, jangan panik, jangan merubah posisi dari ini. Kita lihat ini, kalau misalnya 11 ya udah 11. Dia mau besar mau kecil, ukurannya waktu di print sama, akan 11 pixel. Waktu itu ada murid Bapak yang panik, lembar kerjanya ngezoom gitu ya, Pak, kok tulisannya besar gitu kan. Bukan hurufnya yang ukurannya yang besar gitu, tapi ininya, zoomnya ini. Oke, selanjutnya kita akan ini ya, membahas tentang yang ini, yang di atas ya, atau disebut dengan quick access toolbar. Ini fungsinya untuk rollback, nggak kelihatan ya ketutupan itu. Jadi ini ada 3 ya tadi ya. Ini untuk quicknya save, ini untuk undo atau Ctrl Z, dan ini untuk redo-nya ya. Ctrl Z, ini Ctrl R, jadi redo-nya itu udah nggak ada sekarang. Ya, ini Ctrl Y. Ini adalah last formatting yang kita pakai, yang ini, karena kita tadi pencet Ctrl R atau line right,
Oke, cukup untuk video hari ini, pembelajaran hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang memang untuk absensi juga, jadi nanti langsung aja kerjain di di Google Form-nya. Nanti di situ fungsinya untuk penilaian dan untuk absen. Jika ada pertanyaan langsung tanya aja ke WhatsApp Bapak, ataupun kalau misalnya ada lain waktu pengen praktek yang punya laptopnya sendiri bisa tanya ke Bapak ya via WhatsApp. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.